Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudaraku terkasih, warga jemaat Gereja Kristen Jawiwetan sewilayah pelayanan MD Malang 1. Malam hari ini kita akan bersama-sama masuk di dalam kebaktian keluarga kita masing-masing. Dan di bulan Agustus ini kita masih berada dalam rangka bulan pembangunan Gereja Kristen Jawiwetan. Kami yang akan melayani panjenengan semua, dari saudara-saudara panjenengan yang ada di Gereja Kristen Jawiwetan Pasamuan Peniwen. Mari saudara-saudara dan juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, kita bersama-sama masuk di dalam kebaktian keluarga saat ini dengan kita menyiapkan hati di dalam saat teduh kita. Kita datang ke hadirat Tuhan dalam kebaktian kita dengan hati yang berucap demikian, bahwa kebaktian keluarga dalam rangka bulan pembangunan GKJW bersama-sama akan kita jalani, kita lakukan dengan mengingat dan tetap percaya kepada kasih dan penyertaan Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, Tuhan dan sesembahan kita yang senantiasa memberikan pemeliharaan di hidup kita kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus tetap menjadi penyertaan atas hidup saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama melantunkan nyanyian dari Kidung Jemaat kita nomor 252. Kidung Jemaat 252 kita akan nyanyikan bait yang pertama dan yang keempat. Melalui kebaktian keluarga yang kita lakukan saat ini dalam rangka bulan pembangunan GKJW, maka mari Bapak Ibu bersama-sama pada saat ini kita sejenak meneduhkan hati kita untuk mendengar sapaan firman Tuhan bagi kita semua. Firman Tuhan inilah yang akan memberikan kekuatan bagi kita untuk kita bersama-sama bersedia, berkarya, dan juga bersinergi membangun jemaat sebagai wujud ketaatan kita kepada Tuhan
Allah kita. Namun sebelumnya, kita bersama-sama mari mohon terang Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang ada di sorga kudus, saat sore hari ini Bapa, kami umat-Mu bersatu hati. Kami yang ada di masing-masing tempat dan rumah kami, yang ada di lingkup pelayanan Majelis Daerah Malang 1, kami datang bersujud dan berbakti kepadamu pada sore ini. Biarlah Bapa, kami juga menghaturkan rasa syukur kami, rasa terima kasih kami, karena penyertaan-Mu terus dan tetap terjadi bagi kami semua. Kami bangga Bapa, memiliki Allah yang mengasihi kami dengan setia. Engkau memenuhkan apa yang menjadi kebutuhan hidup kami, baik untuk raga kami dan bahkan untuk jiwa kami. Dan saat ini Bapa, biarlah kami juga menyadari segala keberadaan kami. Kami datang kepadamu tidak dengan kesucian kami, tapi Engkau juga melihat di kedalaman hati kami. Kami membawa kedurhakaan kami membawa dosa dan cacat celah kehidupan kami. Laku kami, tutur kami, seringkali Bapa, tidak kami landasi dengan rasa kasih, sekalipun Engkau tetap mengasihi kami. Biarlah Bapa, Engkau sendiri yang berkenan untuk memberikan ampunan-Mu yang sempurna atas kami, sehingga kami layak untuk ada dan bersekutu dengan-Mu pada kebaktian keluarga kami saat ini. Bapa, biarlah bersama-sama pula kami pada saat ini menyiapkan hati kami untuk mendengar apa yang menjadi ajaran-Mu bagi kami. Kehendak-Mu atas kami yang akan menguatkan kami, khususnya di dalam kami bersama-sama ikut ambil bagian dalam membangun jemaat kami di mana kami ada. Engkau yang telah hadir di antara kami pada saat ini, biarlah Engkau yang akan memberikan sabda-Mu, Engkau yang akan memberikan ajaran-Mu atas kami. Mampukan kami untuk mendengar, mampukan kami untuk menangkap dan memahami apa yang menjadi kehendak-Mu ini. Roh Kudus-Mu lah yang akan berkarya bagi kami. Hamba-Mu yang hari ini Engkau utus untuk menyampaikan sabda-Mu, Engkau yang akan menaungi dengan rahmat dan berkat-Mu, bahkan kebijaksanaan-Mu, sehingga apapun yang keluar dari mulut dan lidahnya tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tapi di dalam berkat-Mu, ini semua yang akan jadi pengajaran atas kami, jemaat-Mu di tempat ini. Bersabdalah bagi kami Bapa, kami siap untuk mendengar. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bacaan Alkitab hari ini yang akan menjadi dasar pergumulan kita tentang karya dan juga kehendak Tuhan bagi kita semua, dibaca dari surat Roma, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-3 sampai yang ke-8. Roma 12 ayat 3 sampai yang ke-8. Demikian Alkitab memberikan kesaksian untuk kita. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada suatu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikianlah juga kita, walaupun banyak,
adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah, kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu untuk bernubuat, baiklah kita melakukan sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Amin. Berbahagia kita semua Bapak, Ibu, dan Saudara, juga anak-anak, kita yang senantiasa menyiapkan hati untuk mendengar, untuk berkenan memperhatikan dan menyimpan setiap sabda Tuhan, terlebih kita semua yang senantiasa mendapat kekuatan dari Tuhan untuk melakukan di hidup kita hari demi hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, rasanya sudah menjadi kodrat bagi kita semua umat manusia. Kita yang masih ada di dunia ini ternyata juga menjadi manusia yang tidak pernah bebas dari masalah. Kita pribadi lepas pribadi, besar, kecil, tua, muda, laki, perempuan, kita pun pasti pernah mengalami yang namanya masalah. Bahkan ketika kita hidup bersama sebagai sebuah jemaat, maka yang namanya masalah ini juga secara bersama-sama pula kita alami. Si masalah ini, Bapak, Ibu, dan Saudaraku terkasih, memang tidak pernah memandang jemaat besar, masalahnya besar, jemaat kecil, masalahnya juga kecil. Tidak, sekali-kali tidak demikian. Masalah tidak pernah memandang apapun siapapun. Masalah itu menghampiri setiap kita. Yang jelas, Bapak, Ibu, dan Saudaraku terkasih, bahwa yang namanya masalah, sebesar apapun, sekecil apapun, dan bagaimanapun, ketika itu ada di dalam kehidupan bersama, katakanlah ada di dalam kehidupan bersama sebuah jemaat, maka masalah itu pun harus dihadapi, masalah itu pun harus dirampungi bersama-sama pula. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Jemaat Roma yang menerima surat dari Rasul Paulus seperti dalam bacaan kita hari ini, sama dengan jemaat-jemaat yang ada dimanapun. Jemaat ini pun juga tidak bebas dari masalah. Namun sayangnya Bapak, Ibu, dan Saudaraku terkasih, pada waktu itu masalah yang terjadi di jemaat Roma ini semakin hari justru semakin tidak bisa dirampungi dengan baik. Satu hal yang menyebabkan itu semua terjadi, karena rupanya warga di jemaat Roma ini, atau bahkan para pelayan yang ada di jemaat ini, tidak memiliki yang namanya kesatuan hati untuk menghadapi masalah yang menempuh jemaat di tempat itu. Rupanya perlu untuk kita pahami bersama bahwa ketika kita secara bersama-sama menghadapi masalah, merampungi masalah yang ada di dalam kehidupan jemaat, maka sesungguhnya
di sana kita sedang bersama-sama pula membangun, menumbuh kembangkan jemaat menuju kepada keadaan yang lebih baik. Itulah sebabnya Bapak Ibu dan Saudara, Rasul Paulus rupanya kemudian merasa perlu untuk menasehati mereka melalui surat yang ditulisnya, yang hari ini pun bagian dari surat itu bersama-sama akan kita gumuli. Cukup menarik Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana Rasul Paulus pada waktu itu memberikan nasihatnya kepada jemaat di kota Roma untuk menghadapi masalahnya. Rupanya Rasul Paulus menggambarkan sebuah jemaat ketika dia hidup, dia tidak berbeda dengan hidupnya tubuh manusia ini. Kita tahu Bapak Ibu dan Saudara bahwa manusia yang hidup itu akan dikatakan normal jika manusia yang hidup itu memenuhi 2 syarat paling tidak. Syarat yang pertama adalah ketika manusia yang hidup itu memiliki anggota tubuh yang lengkap dan sehat. Memiliki anggota tubuh yang lengkap dan sehat artinya manusia yang hidup ini memiliki organ-organ tubuh yang dibutuhkan oleh tubuh itu sendiri untuk hidup. Dan selain memiliki organ-organ yang lengkap, organ-organ ini pun bisa bekerja sebagaimana mestinya. Ini syarat yang pertama, memiliki organ tubuh yang lengkap dan sehat. Dan yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudaraku terkasih, ketika masing-masing organ ini bekerja sebagaimana mestinya, maka ada satu pusat pengendali yang mengkoordinasi organ-organ tubuh manusia yang ada itu. Sehingga organ-organ yang banyak dan masing-masing dapat bekerja sebagaimana mestinya, semua organ itu dapat bersinergi dengan benar. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku terkasih, dan juga anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sesungguhnya syarat yang pertama, bahwa jemaat Roma ini memiliki organ-organ yang lengkap, sesungguhnya sudah terpenuhi di dalam kehidupan bersama jemaat Roma itu. Di bagian bacaan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, di sana Rasul Paulus menyebutkan bahwa masing-masing warga ini sesungguhnya telah dianugerahi, diberi berbagai-bagai karunia oleh Tuhan. Ada yang diberi karunia untuk melayani, ada yang diberi karunia dan menjadi organ di tubuh jemaat itu untuk bernubuat, untuk mengajar, untuk menasehati, dan mungkin banyak yang lain yang tidak disebut oleh Rasul Paulus. Namun sayang, Bapak, Ibu, dan Saudaraku terkasih, warga jemaat sebagai pemilik karunia-karunia itu, sebagai organ-organ tubuh di dalam jemaat itu, rupanya belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Di ayat 3, Bapak, Ibu, dan Saudara, di sana Rasul Paulus menyebutkan bahwa rupanya justru organ-organ tubuh jemaat Roma ini, mereka memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari dirinya. Ungkapan Rasul Paulus ini rupanya menggambarkan, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, justru mereka yang memiliki karunia untuk mengajar,
Mereka tidak mengajar, tapi justru ingin bernubuat seperti organ yang lain. Mereka yang memiliki karunia sebagai organ tubuh di dalam jemaat untuk melayani, namun mereka justru ingin mengajar. Dan selanjutnya, seolah-olah Rasul Paulus ingin mengatakan agar organ-organ ini menggunakan apa yang telah dikaruniakan Tuhan di dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, sesuai dengan karunia yang diterimanya, demi pembangunan jemaat Roma di tempat itu. Seolah-olah Rasul Paulus ingin mengatakan bahwa mereka justru tidak menjadi diri mereka sendiri. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, justru ketika organ-organ tubuh di dalam kehidupan jemaat Roma ini tidak menjadi diri mereka sendiri, memanfaatkan karunia yang ada, ingin menggunakan karunia yang dimiliki oleh orang lain, maka syarat sebagai tubuh yang normal justru tidak terpenuhi. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, dan Saudara, di ayat 6 sampai ayat yang ke-8 di dalam bacaan kita, Rasul Paulus kemudian menasehati jemaat Roma ini. Paling tidak Bapak Ibu, kita bisa melihat ada 3 nasihat dari Rasul Paulus yang disampaikan kepada jemaat Roma demi pembangunan jemaat itu. Nasihat yang pertama, Bapak, Ibu, dan Saudara, rupanya melalui suratnya ini, Rasul Paulus menginginkan, Rasul Paulus berharap agar masing-masing warga itu bisa menguasai dirinya sendiri. Menguasai dirinya sendiri dalam arti ketika dia ikut berperan serta mengambil bagian di dalam pengembangan, pembangunan, pertumbuhan jemaat. Harapannya itu dilakukan sesuai dengan karunia yang ada di dalam dirinya. Hal yang kedua, rupanya Rasul Paulus juga ingin menyadarkan jemaat Roma bahwa meskipun mereka memiliki karunia-karunia yang berbeda-beda, namun mereka telah dipersekutukan oleh Kristus menjadi satu tubuh. Dan justru masing-masing karunia yang ada di dalam diri warga jemaat Roma pada waktu itu, ini yang mestinya bekerja saling mendukung, saling melengkapi satu dengan yang lain. Mereka dengan berbagai-bagai karunia sebagai organ tubuh yang berbeda-beda, mereka sesungguhnya juga dikendalikan oleh satu pusat yang sama, yaitu Kristus sendiri sebagai kepala jemaat. Dan yang ketiga, Rasul Paulus juga menasihatkan agar warga jemaat di kota Roma dengan segala anugerah dari Tuhan di pribadi lepas pribadi mereka, Paulus berharap mereka bisa menggunakan dan bahkan mengembangkan karunia yang ada pada dirinya itu dengan keikhlasan, rajin, dan sukacita. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa apa yang terjadi di jemaat Roma ini sangat mungkin bisa saja terjadi di jemaat kita. Rupanya kita juga perlu sadar, Bapak, Ibu, dan saudara, bahwa demi pembangunan, pertumbuhan jemaat, maka kita perlu menyadari bahwa masing-masing kita semuanya telah diberi karunia oleh Tuhan. Oleh sebab itu, mari
kita bersama-sama mencoba untuk mensyukuri setiap karunia yang Tuhan berikan di pribadi lepas pribadi kita. Mensyukuri dengan cara kita bekerja sama, kita bersinergi dengan siapapun yang ada di dalam lingkup jemaat kita masing-masing, bahkan di lingkup Majelis Daerah Malang 1 ini. Dengan kita menggunakan karunia-karunia yang ada di diri kita masing-masing dan bersinergi bersama-sama, maka jemaat di tempat ini, majelis daerah di mana kita ada, bahkan lingkup Majelis Agung se-Jawa Timur ini, kita bersama-sama bisa menumbuh kembangkan gereja kita menjadi gereja dan jemaat yang memperlakukan kasih, damai sejahtera, sukacita, dan keadilan. Biarlah semua yang baik ini terpancar dari kehidupan jemaat-jemaat dan bisa dirasakan menjadi berkat bagi dunia di mana kita ada. Bersedialah dengan niat yang benar. Berkaryalah sesuai dengan karunia Tuhan di hidup kita. Dan bersinergilah, saling melengkapi satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita masuk dalam saat teduh kita sejenak. Bapa, terima kasih, Engkau yang menjadi kepala jemaat kami. Saat ini Engkau mengajar kami, mengingatkan kami bahwa di dalam diri setiap kami, Engkau telah menganugerahkan karunia-karunia tertentu di hidup kami. Mampukan kami, Bapa, untuk mensyukuri karunia itu dengan kami bersama-sama belajar untuk menggunakan karunia-karuniamu bersama-sama dengan seluruh warga jemaat. Mampukan kami untuk berkarya, saling mendukung, saling melengkapi, menuju kepada pertumbuhan perkembangan jemaat di mana kami ada. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, jemaat, dan juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, sebagai wujud rasa terima kasih kita kepada Tuhan yang telah menyatakan kehendaknya dan mengajar kepada kita untuk kebaikan kita di hari-hari hidup bersama sebagai jemaat, maka mari kebaikan Tuhan pada saat ini kita jawab dengan kita menghaturkan persembahan kita. Kita iringi bersama pengumpulan persembahan kita dengan nyanyian Kidung Jemaat 256. Kidung Jemaat 256, kita akan lantunkan bait yang pertama dan yang ketiga. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang besar. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga
Mari kita masuk di dalam doa syafaat kita. Kembali Bapa, kami datang bertelut di hadirat-Mu di dalam doa kami. Mengucap syukur bahwa Engkau mengasihi kami, bahkan Engkau tetap berkenan menjadi kepala dari jemaat di mana kami ada. Engkau berkenan mengajar kami, menunjukkan jalan bagi kami untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari, untuk kami boleh semakin hari semakin menjadi berkat bagi dunia ini. Mampukan masing-masing kami Bapa, untuk kami boleh mensyukuri karunia daripada-Mu di hidup kami. Mampukan kami untuk menggunakan karunia ini dengan semestinya, tanpa kami harus menginginkan karunia yang Tuhan beri kepada orang-orang lain. Dan lebih-lebih Bapa, mampukan kami masing-masing, di dalam kami menggunakan karunia-karunia ini, kami boleh bersinergi, bekerja sama dengan seluruh organ-organ tubuh jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah kasih, damai sejahtera, keadilan terjadi di dunia di mana kami ada, terpancar dari jemaat Tuhan di tempat ini. Bapa, saat ini biarlah kami juga berdoa bagi keberadaan negara kami yang masih dilingkupi dengan ancaman atas penularan virus corona yang terus terjadi di sekitar kami. Mampukan kami, anak-anak-Mu ini, untuk dengan tulus hati, untuk dengan kesungguhan, kami melakukan apa yang telah disarankan oleh pemerintah kami melalui protokol kesehatan yang ada. Karena inilah Bapak yang kami yakini sebagai satu-satunya cara saat ini untuk menghentikan penularan virus corona di sekitar kami. Kami juga memohon kepadamu Bapa, biarlah Engkau yang berkarya, sehingga ancaman virus corona ini boleh Tuhan sirnakan dari dunia di mana kami ada. Kami masih meyakini mujizat-Mu Bapa. Kami masih meyakini kuasa-Mu atas dunia ini. Berkaryalah bagi kami. Kami serahkan pemerintahan bangsa kami, dari pusat sampai ke daerah-daerah di mana kami ada, di mana pemerintah ini yang bekerja sama dengan berbagai-bagai pihak, TNI, Polri, tenaga kesehatan, Satgas COVID, untuk terus berkarya menghentikan penularan virus corona ini, terus berkarya untuk meningkatkan, membangkitkan kembali perekonomian masyarakat kami. Tolong mereka Bapak, tunjukkan jalan keluar. Biarlah kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini membawa kami kepada kebaikan hidup bersama di negara ini. Kami juga serahkan Bapak, gereja-Mu, Gereja Kristen Jawi Wetan di tempat ini, yang kami saat ini menghayati bersama pembangunan gereja kami, bahwa kami hanya dengan menyediakan diri, dengan kemauan dan niat berkarya secara bersama-sama bersinergi, kami boleh membawa gereja kami ini sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu atas kami. Pakai kami semua Bapa, organ-organ tubuh jemaat di tempat ini, baik kami yang ada di Majelis Agung, kami yang ada di Majelis Daerah, atau bahkan kami pula yang ada di jemaat-jemaat Tuhan se-Gereja Kristen Jawi Wetan ini. Kami juga menyerahkan Bapak, keluarga-keluarga Kristen di tempat ini, yang Tuhan telah berikan berbagai-bagai karunia di pribadi, lepas pribadi, keluarga kami. Biarlah kami juga boleh menghayati karunia-karunia ini. Kami boleh menggunakan, memanfaatkan, memfungsikannya demi kebaikan gereja di mana kami ada.
Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan keluarga milik-Mu ini Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan kami lahir dan batin, Tuhan pun yang mencukupkan bagi kami. Kami serahkan para orang tua untuk mendidik, mengajar, bahkan meneladani anak-anak mereka, yang akan menjadi generasi-generasi penerus di gereja ini, sehingga masing-masing keluarga ini sadar untuk mempersiapkan anak-anak sebagai generasi penerus gereja Tuhan di tempat ini. Mampukan pula para orang tua untuk tetap bekerja dengan penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan, sehingga melalui apa yang mereka kerjakan di dunia mereka masing-masing, mereka boleh mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kehidupan keluarga ini. Berkati pula anak-anak kami, mereka yang masih sekolah, mereka yang membutuhkan pekerjaan, mereka yang membutuhkan pasangan hidup. Biarlah Bapa yang memberikan jalan keluar yang baik, cara yang baik bagi anak-anak kami, sehingga apapun yang dilakukan oleh anak-anak kami untuk mencapai cita-cita dan keinginannya ini, Tuhanlah yang memberikan tuntunan bagi mereka. Bapa di sorga, kami serahkan pula pelayan harian Majelis Daerah Malang 1 di tempat ini. Mereka yang terus berkarya momong kami semua. Tuhan beri ketulusan hati, kesabaran. Tuhan beri kebijaksanaan bagi mereka, sehingga melalui mereka semua, kami jemaat-jemaat yang ada di lingkup MD Malang 1 ini, kami pun boleh dibina oleh mereka menuju kebaikan-kebaikan kami bersama. Berkati pula kami yang ada di jemaat-jemaat ini, sehingga kami pula bisa saling mendukung satu dengan yang lain antar jemaat se-MD Malang 1 ini, demi dipermuliakannya nama-Mu. Dan saat ini Bapa, sebagai tanda syukur dan terima kasih kami atas kasih, berkat, dan penyertaan-Mu, kami saat ini menandai rasa syukur itu dengan pengumpulan persembahan kami. Berkati, sucikan, sehingga seberapapun yang boleh kami kumpulkan persembahan ini, di dalam berkat dan penyertaan-Mu, kami boleh mengelolanya dengan penuh tanggung jawab untuk kegiatan-kegiatan kami, untuk pertumbuhan dan perkembangan jemaat Tuhan di tempat ini. Jika malam hari ini kami akan bersama-sama beristirahat, tidur semalam suntuk nanti, Tuhan yang pasti akan menjagai kami, menjauhkan kami dari segala godaan, sehingga kami boleh beristirahat dengan baik, dengan tenang, untuk modal kekuatan kami bekerja esok hari. Terima kasih Bapa. Kami haturkan doa kami, dilandasi rasa percaya kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja kami. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasih dan mengasihi Tuhan, mari kita mengakhiri kebaktian kita hari ini. Kita akan bersama-sama nyanyikan Kidung Jemaat 249. Kidung Jemaat 249. Kita akan nyanyikan bait yang pertama dan yang ketiga, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan.
Mari kita undur dari hadapan Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa di sorga, dan damai sejahtera, juga kasih yang sejati, yang dilimpahkan oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan persekutuan Roh Kudus, tetap terjadi di kehidupan jemaat. Biarlah menjadi berkat, menjadi sumber kebijaksanaan bagi setiap saudara, sekarang dan selama-lamanya. Amin.